Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Eka Ratna Sulistiyowati dengan NIM 110219000019. Saya berasal dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Perpajakan. Pada kesempatan ini, saya sedang menyelesaikan tugas dari mata kuliah akuntansi keperilakuan, yaitu mereview jurnal. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dosen materi kuliah akuntansi keperilakuan, yaitu Bapak Dr. Ade Manggala Hardianto, SEM AKT. Beliau menyelesaikan gelar sarjana akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE YPKP Bandung pada tahun 2004. Magister akuntansi di Universitas Budi Luhur Jakarta pada tahun 2009 dan doktor ilmu akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2022. Beliau mengabdi di Universitas Bina Bangsa sejak tahun 2014. Beliau aktif sebagai dosen tetap program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Saat ini beliau mengajar di kelas 7D akuntansi perpajakan dengan materi kuliah akuntansi keperilakuan. Judul jurnal yang akan saya review yaitu pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Latar belakang penelitian ini yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang pada dasarnya pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, teori agensi atau agensi teori. Teori agensi dengan asumsi peningkatan kepentingan pribadi yang menyebabkan konflik antara prinsipal dan kontraktual untuk mengatasi masalah moral hazard dan asimetri informasi. Yang kedua, teori kontingensi atau contingency teori. Teori kontingensi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan. Tetapi, sistem akuntansi tersebut tergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi. Berdasarkan pada kontingensi teori, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi, sistem pengelolaan keuangan daerah, tergantung pada kondisi pemerintah daerah yang bersangkutan. Selanjutnya ada faktor perilakuan organisasi. Faktor perilakuan organisasi dalam implementasi sistem ada 3 aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.
Yang kedua, kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya sistem akuntansi keuangan daerah di semua level organisasi. Yang ketiga, pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem. Yang keempat, komitmen organisasi. Komitmen dalam berorganisasi dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor baik dari organisasi maupun dari individu sendiri. Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Implementasi dari sistem akuntansi keuangan daerah ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik. Pengukuran kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan item yang dikembangkan dengan memodifikasi instrumen yang digunakan oleh Kenhal dan disesuaikan dengan kegunaan sistem keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini, yang pertama ada populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 42 responden. Yang kedua, sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh responden dari populasi yang berjumlah 42 orang. Jenis data dan metode. Jenis data yang digunakan penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi dan kuesioner. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada hasil uji statistik deskriptif menunjukkan deskripsi dari variabel penelitian ini yang menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Dalam penelitian ini menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian berdistribusi normal. Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk memiliki dataset yang baik yang sangat penting untuk penelitian lanjutan. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas. Kesimpulan dari jurnal yang saya review yaitu, berdasarkan analisis di atas diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh faktor keperilakuan organisasi, dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan, dan komitmen organisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan. Selain itu, ada pengaruh faktor keperilakuan, dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui implementasi sistem akuntansi keuangan di daerah. Sedangkan faktor keperilakuan organisasi, komitmen organisasi, berpengaruh langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Saran dari penelitian jurnal ini yaitu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengambil populasi di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara agar dapat menjelaskan secara menyeluruh. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mencari variabel lain di luar dari peneliti uji, seperti sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.